Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Anggraini dari Teknik Lingkungan Universitas Riau Angkatan 2020 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum administrasi perdata dan pidana. Nah, yang pertama yaitu penegakan hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi merupakan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah atau pejabat serta instansi yang merupakan aparatur negara yang berwenang mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai pengawas dan penerapan sanksi administratif. Nah, ini merupakan dasar hukum dari Kitab Undang-Undang Pidana, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan terakhir yaitu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja. Nah, ini merupakan penegakan hukum administrasi yang dikenal dengan penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif, di mana penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya atau tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar terjadi pelanggaran atau penyimpangan tertentu. Nah, sedangkan penegakan hukum represif ini merupakan suatu tindak pencegahan atau penjumlahan yang terjadi apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Nah, ini mengenai ketentuan pengelolaan administratif yang tertera dalam bab 5 tentang di persyaratan penataan lingkungan hidup yang terdiri dari pasal 18 sampai 29 tentang UU PLH tahun 1997. Nah, pertama itu ada perizinan, kemudian ada pengawasan, yang ketiga ada sanksi administrasi, serta yang keempat ada audit lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sanksi dalam hukum administrasi negara. Nah, yang pertama itu ada paksaan pemerintah. Yang kedua ada penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, ada denda administrasi, serta ada uang paksa. Nah, paksaan pemerintah ini merupakan suatu eksekusi yang nyata dalam pelaksanaannya tanpa harus ada perantara dari hakim dan biaya pelaksanaannya dibebankan kepada pelanggar. Nah, ini merupakan unsur paksaan pemerintah. Yang pertama itu berkaitan dengan pengakhiran situasi yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kemudian menyangkut kewenangan mandiri, kemudian ada pemerintah boleh menentukan sendiri apakah sebagai sanksi atau pelanggaran akan ditetapkan paksa pemerintah. Kemudian ada penerapan paksaan pemerintah yang dapat dilakukan atas biaya si pelanggar. Kemudian yang terakhir ada pelaksanaan paksaan pemerintah yang harus didahului dengan surat peringatan. Nah, dengan penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, ini seperti izin pembayaran atau subsidi. Nah, ini merupakan pencabutan suatu keputusan tata usaha negara yang memberikan keuntungan kepada pihak penerima keputusan. Nah, terdapat dua hal yang menjadi alasan penarikan kembali suatu KTUN atau keputusan tata usaha negara. Nah, yang pertama itu pihak penerima KTUN tidak memenuhi syarat-syarat dan batasan-batasan yang telah ditentukan. Kemudian ada pihak penerima KTUN pada waktu pengajuan permohonan izin dia memberikan data yang tidak valid. Nah, yang ketiga itu ada denda administrasi, di mana denda ini disebutlah sebagai denda pemerintah yang dijelaskan sebagai pembebanan kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seseorang untuk membayar sejumlah uang sebagai hukuman pelanggar peraturan. Nah, yang keempat itu ada uang paksa. Nah, uang paksa ini sebagai hukuman atau denda yang jumlahnya berdasarkan syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini merupakan proses penyelenggaraan upaya administrasi di mana sengketa tata usaha itu dapat dibuat dalam upaya pemerintah. Pada upaya administrasi ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu dilakukan banding atau banding administrasi atau dia dapat melakukan keberatan administrasi. Nah, pada yang keberatan administrasi ini dia perlu pergi ke pengadilan tinggi
tata usaha negara dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pengadilan tinggi negeri negara. Namun pada bidang administrasi, pada banding administrasi ini tidak perlu pergi ke pengadilan tinggi negeri tata usaha negara, namun langsung pergi ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Nah, jika tidak puas juga dengan pengadilan tinggi tata usaha negara ini, maka boleh dilanjutkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu yang berada di Jakarta. Nah, ini merupakan contoh kasus hukum. Ini merupakan contoh kasus sanksi administrasi terhadap pelanggaran baku mutu air limbah sebagai instrumen penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Ini terjadi pada pabrik kertas PT MAG dan pabrik plastik UD terhadap Sungai Apur di Kabupaten Jombang. Nah, selanjutnya tentang penegakan hukum perdata. Nah, pada penegakan hukum perdata ini, proses penegakan hukumnya diatur dalam UU PLH pada bab 13 pada pasal 84 sampai 93. Nah, aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal tersebut berisi tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan ataupun di luar jalur pengadilan. Nah, ini merupakan sanksi perdata yang di mana hakim dapat menjatuhkan 3 putusan. Yang pertama yaitu putusan kondemnator, di mana keputusan yang menguat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Misalnya majelis hakim menghukum suatu pihak untuk membayar ganti kerugian atau biaya perkara. Kemudian ada keputusan deklarator, di mana pernyataan hakim tentang suatu hak yang dicantumkan oleh amar atau diktum keputusan. Kemudian terakhir itu putusan konstitutif, di mana putusan yang memastikan suatu keadaan hukum baik atau bersifat menghilangkan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan kembali hukum baru. Nah, ini merupakan masalah penyelesaian sengketa lingkungan yang menyangkut perdata. Yang pertama, itu ada tanggung jawab perdata yang dilakukan oleh sistem tanggung jawab konvensional. Ini disebut dengan fault liability yang terdapat pada pasal 34 UU PLH. Kemudian ada tanggung jawab perdata yang diajukan secara mutlak yang disebut dengan strict liability pada pasal 35 UU PLH. Kemudian ada masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan yang disebut dengan class action. Ini terdapat pada pasal 37 UU PLH. Kemudian masyarakat selalu melalui organisasi swadaya masyarakat atau disebut dengan LSM dapat mengajukan gugatan dengan sistem hak gugat. Nah, ini disebut dengan legal standing. Ini terdapat pada pasal 38 UU PLH. Dan ada juga penyelesaian sengketa yang terdapat pada pasal 30 PLH, kemudian ada pemerintah yang mempunyai kedudukan untuk menggugat yang terdapat pada pasal 37 ayat 2 pada UU PLH, dan yang terakhir itu dikenal dengan azas daluarsa gugatan. Nah, ini merupakan contoh kasus dari perdata. Pada kasus kali ini yaitu merupakan kerusakan lingkungan dan perdagangan satwa. Nah, meskipun sulit untuk membuktikannya, namun pihak manapun akan tetap memiliki peluang untuk mengajukan gugatan perdata. Ini bukan penggugat sebagai pengganti dari satwa, namun kita wajib mendapatkan lingkungan hidup yang baik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, selanjutnya kita masuk ke penegakan hukum pidana. Nah, pengertian dari hukum pidana ini merupakan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan memuat dasar-dasar tentang peraturan ataupun ketentuan mengenai apa-apa yang tidak boleh dilakukan, larangan, serta ancaman pidana bagi yang melakukannya. Nah, ini merupakan sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu ada KUHP, ini merupakan sumber utama hukum di Indonesia, dan contohnya seperti KUHP tentang kejahatan, KUHP tentang pelanggaran, serta KUHP mengenai ketentuan umum. Kemudian ada undang-undang di luar KUHP, ini seperti pemberantasan tindak korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan kemudian ada hukum adat. Hukum adat ini ketentuan pada perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam undang-undang di luar KUHP ataupun KUHP, namun ini berada di dalam hukum adat.
Nah, pada hukum pidana itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus, di mana fungsi hukum ini untuk mengatur hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan tata usaha dalam masyarakat. Kemudian ada fungsi khusus. Nah, fungsi khusus ini merupakan hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa ataupun mengikat. Nah, pada pidana khusus ini ya, terdapat beberapa contoh hukum. Yang pertama itu ada hukum pidana fiskal, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi, dan hukum pidana-pidana lainnya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ini merupakan hukum pidana khusus yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu undang-undang yang tidak dapat dikitabkan, seperti contohnya undang-undang pemberantasan tindak korupsi, undang-undang narkotika, undang-undang lalu lintas, dan undang-undang pidana lainnya. Kemudian ada peraturan hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana. Nah, contohnya seperti undang-undang perburuan satwa liar, undang-undang lingkungan hidup, serta undang-undang konversi sumber daya hayati. Nah, yang terakhir itu ada undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus dan mengatur tentang tindak pidana untuk golongan serta perbuatan tertentu. Nah, contohnya seperti KUHP militer, UU pajak, UU tentang pidana ekonomi. Nah, kemudian ini merupakan tahapan persidangan pidana pada tingkat pertama, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini adalah tahapan pertama. Kemudian ada yang namanya ekspensi. Ekspensi ini merupakan catatan keberatan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, kemudian adalah tanggapan atau ekspensi oleh jaksa penuntut umum. Nah, kemudian dilakukan putusan selah. Nah, keputusan selah ini dilakukan apabila ada ekstensi atau tanggapan dari jaksa penuntut umum. Nah, selanjutnya ada pembuktian atau pemeriksaan alat bukti yang telah ditemukan, kemudian ada tuntutan dari jaksa penuntut umum, kemudian ada pledoi. Nah, pledoi ini merupakan catatan pembelaan oleh terdakwa atau penasihat umum, kemudian ada replik. Nah, replik ini merupakan jawaban dari pledoi. Kemudian duplik. Duplik merupakan tanggapan atas replik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Dan terakhir itu adalah keputusan hakim. Nah, ini merupakan contoh kasus pidana yang telah terjadi pada 2010 Desember yang lalu. Ini terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik ini telah mengambil uang tunai sebesar 6,7 juta setelah berhasil membukukan polisi. Nah, pada kasus ini pelaku ini dikenakan pasal berlapis, yaitu KUHP pasal 362 mengenai pencurian, serta pasal 365 KUHP ayat 1 dan 2 karena telah melakukan ancaman kekerasan terhadap penjagaan malam. Nah, ini merupakan tampak depan dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berada di Jalan Teratai, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Nah, ini merupakan fasilitas publik yang dapat dikunjungi oleh publik. Kemudian ini salah satu ruang sidang yang dapat dikunjungi oleh publik juga. Dan yang terakhir ada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Nah, ini terdapat di Jalan Seberantas nomor 13 Sidamulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Ini merupakan tampak depan ketika kita pertama kali masuk. Kemudian ini merupakan depan pintu utama untuk masuk ke dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.